Kembali lagi ya bersama video pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi reproduksi generatif tumbuhan dan teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kalau di LKS kelas 9 itu di halaman 30 sampai 39. Nah, apa itu reproduksi generatif? Generatif itu perkembangbiakan secara kawin atau seksual pada tumbuhan. Nah, disebut juga dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik atau pembuahan bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Jadi cara perkembangbiakan generatif itu penyerbukan, pembuahan, kemudian jadi biji dan akhirnya jadilah tumbuhan baru. Nah, struktur bunga yang digambar itu benang sari itu alat kelamin jantan, putik alat kelamin betina, mahkota itu untuk menarik serangga yang berwarna-warni ya, yang berwarna biru ini adalah mahkota. Kemudian kelopak untuk melindungi mahkota di saat kuncup. Nah, ini perbedaan antara bunga sempurna dengan bunga lengkap. Kalau bunga sempurna cukup hanya memiliki benang sari dan putik, sedangkan bunga lengkap kalau dia memiliki putik, benang sari, kelopak, dan mahkota. Nah, ini bunga sempurna ya. Kalau dia sudah ada benang sari dan putik, maka dia dibilang bunga sempurna. Dan ini juga bisa dibilang bunga lengkap karena memiliki mahkota dan kelopak dan semua bagian-bagian bunga. Nah, contoh bunga sempurna itu seperti ini. Ada mawar, tulip, bunga kembang sepatu yang tadi, matahari, dan bougainville. Nah, jenis-jenis penyerbukan, ada penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama ini. Jadi bunganya satu ini, dan dia jatuh ke bunga yang ini saja. Kemudian penyerbukan tetangga, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama tapi masih satu tumbuhan. Ini kayak gini ya, penyerbukan tetangga. Jadi hanya ke tetangga sebelahnya. Kalau ini kan satu tadi sendiri. Kalau ini tetangga. Kemudian penyerbukan silang, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Kayak gini. Ini penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan bastar, serbuk sari jatuh kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Jenis tumbuhan ini dengan tumbuhan yang ini berbeda. Jadi saat serbuk sari jatuh kepala putik pada bunga yang tidak sama, itu disebut dengan penyerbukan bastar. Kurang lebih seperti ini ya. Penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang masih dalam satu jenis, dan penyerbukan bastar artinya dia tidak satu jenis. Kemudian bagaimana serbuk sari jatuh di atas kepala putik? Nah, penyerbukan itu bisa dibantu oleh 4 hal, yaitu angin, anemogami, hewan, ziodogami, contohnya bisa dibantu kupu-kupu, lalat, lebah, dan kumbang. Kemudian air, hidrogami, manusia, antropogami. Nah, anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya tidak memiliki mahkota bunga, serbuk sarinya banyak, tangkai putik terjulur keluar, serta ukuran kepala putiknya relatif besar. Kedudukan benang sari bergantungan, tangkai bunga panjang dan terjulur di atas permukaan daun. Contohnya padi, jagung, gandum, tebu, dan alang-alang. Kemudian hidrogami yang dibantu oleh air. Penyerbukan ini terjadi pada tumbuhan berbiji yang tumbuhnya terendam air, misalnya hibiscus, spe, dan teratai. Nah, ini contoh dari penyerbukan yang dibantu oleh angin. Karena dibantu oleh angin, lihat, jadi dia ringan, dia terbawa oleh angin, maka dia bisa menjadi penyerbukan. Kemudian yang keempat adalah ketiga adalah antropogami. Antropogami ini adalah penyerbukan sengaja atau buatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya bunga vanili ini manusia yang membantu.
Yang terakhir, dibantu oleh serangga atau hewan. Ciri-cirinya adalah mahkotanya besar, mahkota berwarna mencolok supaya menarik serangga tadi ya, kemudian memiliki bau yang khas, dan menghasilkan nektar atau madu. Contohnya ini contoh bunga yang dibantu serangga. Lihat warnanya merah mencolok, ungu mencolok, dan pink menyolok. Jadi warnanya mencolok itu contoh dari bunga yang dibantu oleh hewan atau serangga. Nah ini ya, pada kelompok padi, jagung, alang-alang, dan sebagainya penyerbukannya dibantu oleh angin. Kemudian kebanyakan bunga diseruki oleh serangga karena berwarna-warni. Kemudian burung kolibri salah satu hewan penyerbuk. Bunga vanili salah satu hewan yang tumbuhan penyerbukannya dibantu oleh manusia. Nah, perbedaan gimnospermae dan angiospermae, kalian bisa lihat sendiri di sini, ini bagian dari tumbuhan berbiji ya. Kalau gimnos itu terbuka, angios tertutup. Pembuahannya gimnos tunggal, angios ganda. Bentuk daunnya sempit, bervariasi. Ovarium tidak ada, ovarium ada. Alat reproduksi strobilus, kena angiospermae bunga. Batangnya berkambium, batangnya tidak berkambium. Untuk yang monokotil dan dikotil berkambium. Kemudian akarnya tunggang. Kalau angiospermae akarnya serabut. Dikotilnya tunggang. Kemudian teknologi berkembangbiakan tumbuhan itu ada 3. Yang pertama hidroponik, yaitu bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Contohnya ini. Jadi tumbuhan ini bukan menggunakan tanah tapi air ya. Jadi tidak menggunakan tanah tapi air. Kemudian vertikultur, teknik budidaya tanaman yang dilakukan secara vertikal diterapkan di lahan sempit. Contohnya ini, vertikal itu lurus gini. Nah, kenapa vertikal? Kemungkinan karena lahannya sempit sehingga disebut vertikultur. Yang terakhir, kultur jaringan adalah memanfaatkan sifat atau potensi sel, yaitu setiap sel membawa informasi genetik yang lengkap sehingga berpotensi untuk berkembang menjadi individu baru yang lengkap. Nah, contohnya ini contoh dari kultur jaringan. Oke, sekarang tugas IPA kelas 9 kali ini. Nah, yang pertama, tuliskan bagian-bagian bunga sempurna tadi. Ada bagian bunga sempurna kan? Nah, tuliskan bagian-bagian bunga sempurna yang ada gambar tadi. Kemudian yang kedua, tuliskan 3 macam teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tugas ini kalian jawab dan tulis di buku tugas IPA. Kemudian kalian foto dan masukkan foto tersebut pada link yang ibu sediakan di bawah deskripsi video. Seperti biasa, kalian masukkan nama kelas, kemudian masukkan foto tadi. Dikerjakannya di kertas, kemudian foto masukkan ke dalam link. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan tanya langsung ke ibu lewat WhatsApp. Kemudian kita jumpa lagi minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.